Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program Sahabat Galilea. Bapak Ibu Saudara, jika saudara mau merasakan terobosan dalam kehidupan kita ini, maka kita harus mengetahui doa yang penuh kuasa. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat yang kelima, dikatakan begini, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi ini kalimat menarik, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan apa yang terjadi setelah jemaat berdoa dengan tekun, ya, saudara, terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Ada terobosan yang Tuhan kerjakan. Nah, doa yang penuh kuasa yang pertama adalah doa dengan kerendahan hati. Amin, saudara. Mengapa harus berdoa dengan kerendahan hati? Jawabannya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian tertulis di dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikian yang tertulis dalam Yakobus pasalnya yang ke-4, ayat yang ke-6. Doa dengan kerendahan hati membuat hati Allah tergerak untuk menjawab doa-doa saudara dan saya. Saudara boleh periksa itu di 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14. Jadi doa yang penuh kuasa, yang pertama doa dengan kerendahan hati. Yang kedua, doa dengan iman. Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, doa dengan iman adalah doa yang belum kelihatan jawabannya, tetapi percaya bahwa kita sudah mendapatkannya. Kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, mintalah dengan iman. Dan sama sekali jangan pernah bimbang. Karena orang yang berdoa dengan bimbang tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Demikian kalau saudara baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, doa yang penuh kuasa yang pertama adalah doa dengan kerendahan hati. Yang kedua, doa dengan iman. Yang ketiga, doa menurut kehendak Allah. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Mengapa kita berdoa tetapi kita tidak menerima apa-apa? Karena kita kemungkinan besar tidak berdoa. Atau kalau kita berdoa, kita salah berdoa. Demikian tertulis di dalam Yakobus pasal 4. Saudara baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi meminta, berdoa harus dengan iman. Bukan meminta dan berdoa untuk memuaskan hawa nafsu hati kita. Jadi kalau kita berdoa harus berdoa dengan iman. Janganlah saudara berdoa untuk hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Sudah tahu yang kita minta bertentangan dengan firman Tuhan, maka pasti tidak akan diterima. Jadi kita harus berdoa menurut kehendak Allah. Yang keempat, yang terakhir, doa dengan kesehatian. Amin. Dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi berdoa dengan kesehatian, ada hati yang sepakat. Amin. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Jadi kita juga harus berdoa dengan hati yang sepakat
tapi juga dengan setia kepadanya. Amin. Dan saudaraku yang kekasih, kalau kita baca di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, dan saudara, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi saudara, yang paling terakhir, yang kelima, doa dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, doa yang penuh dengan kuasa, yang pertama doa dengan kerendahan hati, yang kedua doa dengan iman, dan yang ketiga doa menurut kehendak Allah, yang keempat doa dengan kesehatian, dan yang paling terakhir saya katakan tadi yang kelima, doa dengan sungguh-sungguh. Seperti juga Elia, dia manusia biasa tetapi dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, doa dengan sungguh-sungguh ini bisa diartikan, yang pertama, sungguh-sungguh berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tetapi kadang-kadang doa kita hanya tertuju kepada orang-orang di sekitar kita. Iya, hanya orang yang bisa kita lihat setiap hari. Saudara, tetapi marilah kita berdoa ya, dengan sungguh-sungguh berdoa, dan siapapun yang membutuhkan doa, kita bawa dia dalam doa. Amin. Dan yang ketiga, doa yang sungguh-sungguh bisa diartikan adalah doa dengan semangat, doa dengan antusias, dan doa dengan penuh ekspresi. Maka saya percaya doa kita penuh kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diajarkan bahwa doa kami yang penuh kuasa, supaya kami dapat praktekkan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cut. Ini 7 menit ya. Iya.